Hal berikutnya, sistem pertidaksamaan linier yang memenuhi daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir pada grafik di bawah ini adalah, nah di sini kalau ada daerah yang diarsir berarti ini adalah HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Ini adalah garis nomor 1 misalkan, kemudian ini garis nomor 2, kemudian ini garis nomor 3, kemudian sumbu X ini nomor 4, dan yang terakhir adalah sumbu Y, yaitu nomor 5. Nah, yang pertama di sini kita tuliskan dulu persamaannya. Jadi garis yang pertama adalah garis yang warna hijau ini ya. Jadi garis ini itu memiliki persamaan. Caranya seperti ini, lihat titik yang menempel pada sumbu Y. Jadi bisa kalian kalikan 5 dengan sumbu X. Nah, jadi 5 dikali X itu kan 5X. Nah, kemudian gantian titik yang menempel pada sumbu X 6 ya. Nah, ini dikalikan dengan sumbu Y. Jadi 6 kali Y jadinya plus 6Y. Nah, kemudian sama dengan 6 dikali 5, 30. Nah, ini adalah cara mencari persamaan garisnya. Kalau garis yang nomor 2 itu kan sejajar dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y sendiri ini memiliki persamaan X sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 0 itu titiknya di sini 0. Berarti kalau garis ini sumbu Y saya geser ke titik 4,0 di sini, maka persamaan garisnya menjadi X sama dengan 4. Nah, jadi sejauh ini ya, ini kan angkanya 4, jadi X sama dengan 4. Kemudian yang nomor 3, ini adalah garis yang warna merah. Jadi caranya gini, titik di sini itu 0,-1 ya. Jadi ini -1, kemudian yang di sini 1. Jadi kita lihat titik yang menempel di sumbu Y, yaitu -1. Nah, -1 dikali X, jadinya adalah -1X. Kemudian yang menempel di sumbu X, yaitu angka 1 ya, jadi 1 dikali Y, plus 1Y. Kemudian -1 dikali 1, sama dengan -1. Kemudian garis nomor 4, itu adalah sumbu X. Nah, sumbu X sendiri memiliki persamaan Y sama dengan 0. Nah, gini. Jadi ada 5 garis dan masing-masing garis sudah kita beri persamaannya. Sehingga kita tinggal menyusun ulang. Garis yang nomor 1 persamaannya adalah 5X plus 6Y. Nah, ini saya berikan titik-titik karena akan kita isi dengan pertidaksamaan. Ini 30. Kemudian garis nomor 2 ini X sama X. Kemudian ini saya berikan titik-titik juga karena mau saya isi dengan pertidaksamaan. Ini 4. Kemudian garis nomor 3 -1X, atau bisa saya tulis -X plus Y sama dengan plus Y. Kemudian saya berikan titik-titik ini karena mau saya isi dengan pertidaksamaan juga. Ini -1. Nah, kemudian garis nomor 4 Y, kemudian saya berikan tanda juga, ini 0. Kemudian nomor 5 X, ini 0. Nah, jadi ini akan kita isi dengan pertidaksamaan. Nah, di sini cara paling mudah itu kita ambil titik ya. Sebenarnya titik yang lain juga boleh, tapi titik yang paling mudah yaitu titik 0,0. Nah, ini yang paling mudah. Jadi kita akan uji dengan titik 0,0. Nah, maksudnya kalau di sini X-nya dan Y itu diganti dengan 0 dan 0 ya. Sehingga kalau saya tulis menjadi 5 dikali 0, 6 dikali 0, kemudian ini 30. Nah, kita akan membandingkan hasil yang sebelah kiri. Jadi 5 kali 0 kan 0, 0 ditambah 0, nah ini kan hasilnya 0. Kemudian kita akan bandingkan dengan 30. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat garis nomor 1. Nah, garis nomor 1 ini adalah garis yang berwarna hijau ini ya. Kalian perhatikan, untuk HP atau daerah yang diarsir dengan garisnya, daerah yang diarsir itu berada di bagian bawah garis ini. Saya ulangi. Daerah yang diarsir itu kan berada di bawahnya garis nomor 1 ini. Dan titik 0,0 di sini itu juga berada di bawahnya garis ini, nomor 1. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa HP dan titik 0,0 itu sama-sama terletak di bawah garis ini. Nah, sehingga kalau sama-sama terletak di daerah yang sama, maka ini bernilai benar. Nah, jadi bernilai benar ketika HP dan titik 0,0 itu berada di daerah yang sama, yaitu sama-sama di bawah garis nomor 1. Nah, sehingga di sini kita isikan sesuai dengan
yang kita dapatkan tadi benar ya. Jadi kalau ini benar, kita benarkan. Kita beri tanda pertidaksamaan supaya benar. 0 dengan 30 berarti kan besar 30. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nomor 2, kita perhatikan bahwa himpunan penyelesaian atau daerah yang diarsir itu berada di sebelah kiri garis nomor 2. Nah, sehingga kalau terletak di sebelah kiri, maka ini diberi tanda kurang dari sama dengan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk nomor 3, di sini kita masukkan titik ujinya yaitu 0,0 ya. Jadi ini X-nya diganti 0, Y-nya juga diganti 0. Jadinya min 0, kemudian ini min 1. Nah, kita akan membandingkan nilainya. Min 0 tambah 0 ya tetap 0 ya, dengan min 1. Nah, kemudian kita butuh apakah ini benar atau salah. Kita lihat garis nomor 3, garisnya berwarna merah. Kita lihat titik 0,0 itu terletak di atasnya garis warna merah. Sedangkan himpunan penyelesaian atau daerah yang diarsir ini berada di bawah. Nah, jadi ini berada di daerah yang berbeda. 0,0 di atasnya garis yang warna merah ini, dan himpunan penyelesaian atau daerah yang diarsir berada di bawahnya garis. Sehingga kalau terletak di dua daerah yang berbeda, maka di sini keterangannya adalah salah. Nah, saya ulangi. Jadi kalau terletak di dua daerah yang berbeda, titik 0,0 di atas dan HP-nya di bawah, maka keterangannya di sini salah. Jadi dapat disimpulkan bahwa salah itu ketika dua daerahnya berbeda. Sehingga 0 dan min 1 ini kita salahkan. Jadi 0 kurang dari sama dengan min 1. Nah, salah ya, sesuai dengan keterangannya di sini. Nah, jadi nggak selalu diisi benar, tergantung dari kesimpulannya ini. Kemudian yang atas sama, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nomor 4, nah ini sumbu X. Kalian perhatikan sumbu X ini yang warna hitam. Kalau HP terletak di atas sumbu X, maka di sini keterangannya adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi kalau lebih dari itu HP-nya di atas. Kemudian untuk sumbu Y, kalau HP atau himpunan penyelesaiannya di sebelah kanan, itu juga lebih dari. Nah, gini. Ini hasilnya ya. Jadi ini yang kita ambil. Kemudian ini, dan yang terakhir ini. 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 30. Dipisahkan dengan titik koma antar pertidaksamaan. Kemudian ini dulu menyesuaikan di pilihan ganda. Nah, ini kan min X plus Y kurang dari sama dengan min 1. Di sini tidak ada min X sama sekali. Nah, ini nggak ada min X. Berarti perlu kita rubah terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Semua ruas, baik kiri maupun kanan, itu dikali negatif. Nah, jadi negatif X dikalikan dengan negatif. Kemudian plus Y ini juga dikalikan dengan negatif. Tanda itu juga dikalikan. Kemudian min 1 itu juga dikalikan. Kalau saya tulis menjadi X min Y, tanda pertidaksamaan kalau dikali min, maka berbalik jadi lebih dari sama dengan ini 1. Nah, sehingga kalau saya tulis, berarti yang ini ya, X min Y lebih dari sama dengan 1. Kemudian yang kedua ini, X kurang dari sama dengan 4. Kemudian ini, Y lebih dari sama dengan 0. Dan X lebih dari sama dengan 0. Yang tepat adalah yang B. Nomor 13. Pada grafik di bawah ini, daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian atau HP program linier. Nilai maksimum dari fungsi objektif f x, y sama dengan 2x plus 5y. Nah, di sini diberikan sebuah gambar ya, gambar yang diarsir ini adalah HP-nya. Kemudian untuk menentukan nilai maksimum, maka kita perlu mencari titik pojok di setiap HP-nya. Di sini ada 4 garis ya, ada 4 garis. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga misalkan, yang terakhir ini yang keempat. Nah, nomor 1, kita cari titik yang menempel di sumbu Y dulu, yaitu angkanya kan 10. Jadi 10 dikali dengan X. Jadinya kan 10X. Kemudian ini kan angkanya 5. Jadi 5 dikali dengan Y. Jadinya 5Y. Plus 5Y. 10 kali 5 sama dengan 50. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang nomor 2, untuk garis yang nomor 2, yang ini, kita cari titik yang menempel di sumbu Y, yaitu angka 5. Ini juga sama, 5 dikalikan dengan X, jadinya kan 5X. Kemudian titik yang nempel di sini kan 15. Jadi 15 dikalikan dengan Y.
jadinya plus 15Y. 5 dikali 15 sama dengan 75. Ini jadi kita mencari persamaannya satu. Kemudian yang nomor 3 itu adalah sumbu X memiliki persamaan Y sama dengan 0. Kemudian yang terakhir nomor 4 ini adalah sumbu Y. Sumbu Y memiliki persamaan X sama dengan 0. Langkah berikutnya, kalau sudah ketemu semua persamaannya, maka kita lihat titik pojok. Jadi titik pojok di sini itu kita gunakan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi objektifnya. Perhatikan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini kan berbentuk segi 4 ya daerahnya. Jadi ada 4 titik pojok. Ini yang pertama, saya namakan dengan titik A. Kemudian yang di sini 0,0 ya, ini saya namakan dengan B. Kemudian titik pojok ini saya namakan dengan C. Dan yang terakhir adalah titik ini, saya namakan dengan D. Nah, jadi ini kita cari satu persatu. Titik yang A itu koordinatnya adalah 0,5. Kemudian titik B itu koordinatnya adalah 0,0. Kemudian titik C koordinatnya adalah 5,0. Dan yang terakhir titik D. Untuk mencari titik D, perhatikan titiknya. Titik D di sini dilewati oleh garis ya, nomor 1 dan garis nomor 2. Berarti titik D ini perlu kita cari terlebih dahulu dengan cara eliminasi dan substitusi dari dua garisnya tersebut. Misalkan saya ingin menghilangkan yang variabel X, yang atas perlu dikali dengan 1, ini perlu dikali dengan 2. Jadi supaya hasilnya sama. Kalau ini 10 dikali 1 kan 10, 5 kali 2 juga 10. Nah, ini nanti hasilnya sama. Berarti tinggal dikurangkan saja. Karena ini kan keduanya sama-sama positif, berarti cukup dikurangkan. 10X dikurangi 10 kan habis. 5Y dikurangi 30Y. Berarti min 25Y. Sama dengan 50 kurangi 150 berarti min 100. Nah, berarti Y-nya berapa? Min 100 dibagi min 25 berarti plus 4. Kalau udah ketemu Y sama dengan plus 4, maka ini kita substitusikan ke persamaan nomor 1 saja ya. 10X plus 5Y sama dengan 5. Y-nya diganti 4. Jadinya 10X plus 5 dikali 4 sama dengan 50. Berarti 10X plus 20 sama dengan 50. Nah, 10X sama dengan 50 dikurangi 20. Berarti masih 30. Berarti X-nya berapa? 30 dibagi 10. Jadinya 3. Nah, jadi udah ketemu ya. X-nya 3, Y-nya 4. Berarti kalau dimasukkan, nah jadi di sini Y-nya ketemu 4, kemudian X-nya ketemu 3. Hingga dimasukkan ke titiknya, jadi X dulu baru Y. Jadinya 3,4. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan dulu fungsi objektifnya, yaitu f. Nah, nanti setiap titik di sini akan kita masukkan ke persamaan ini. Jadi misal titiknya kan 0,5 ya, jadi X-nya ganti 0, Y-nya ganti 5. Kalau ini titik A. Kalau titik B, berarti X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. 2 dikali 0 ditambah 5 dikali 5. Nah, jadi ini 0 tambah 25 ya, jadinya 25. Nah, kalau pertanyaannya di sini disuruh mencari nilai ini ya, nilai maksimum, berarti dari hasil ini pilih yang paling banyak, yaitu 26. Jawaban yang tepat adalah yang D. Soal selanjutnya, diketahui vektor A 110 dan vektor B 101. Besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah, kalau di sini ditanyakan besar sudut antara dua vektor, maka rumusnya adalah cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Panjang vektor A, rumusnya panjang adalah akar masing-masing nilai di sini dikuadratkan. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung sama dengan akar 1 tambah 1 tambah 0 sama dengan akar 2. Kemudian untuk vektor B, panjang vektor B sama dengan akar masing-masing juga ini dikuadratkan ya, 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 1 plus 0 plus 1. Nah, jadinya akar 2. Kemudian kita cari juga vektor A kali vektor B. Vektor A dikali vektor B. Nah,
Cara mengalihkan vektor A kali vektor B, cukup atas kali atas, kemudian ditambah tengah kali tengah, kemudian bawah kali bawah. Kalau saya tulis menjadi 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1. Nah, sehingga ini kalau kita hitung 1 tambah 0 tambah 0, berarti nilainya sama dengan 1. Nah, sehingga rumus ini kita tuliskan lagi menjadi cos alfa sama dengan, untuk vektor A dikali vektor B ini sudah ketemu ya, nilainya adalah 1. Berarti tinggal 1 per panjang vektor A, ini ketemunya kan akar 2. Panjang vektor B juga sama. Jadinya akar 2 dikali akar 2. Kemudian kita hitung lagi, cos alfa sama dengan 1 per, nah kita lihat cos yang nilainya 1 per 2, maka sudutnya adalah 60 derajat. Nah, jadi saya ulangi, lihat di tabel trigonometri, cos yang nilainya 1 per 2 itu sudutnya adalah 60 derajat. Ini salah satunya ya. Nah, jadi jawabannya tepat adalah yang C. Untuk soal nomor 15, di toko pertanian, harga pupuk jenis A 4.500 per kilo dan pupuk jenis B 3.000 per kilo. Seorang petani hanya mempunyai modal 270.000 dan gudang yang dimiliki hanya mampu menampung 400 kilo pupuk. Jika banyak pupuk jenis A dimisahkan dengan X dan banyak pupuk jenis B dimisahkan dengan Y, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah. Nah, di sini langkah pertama kita harus memisahkan terlebih dahulu, karena ini kan soal cerita. Jadi kita misahkan terlebih dahulu, pupuk jenis A ini sudah ada ya, tinggal kita tulis lagi, banyak pupuk jenis A. Ini dimisahkan dengan X, kemudian banyak pupuk jenis B dimisahkan dengan Y. Nah, sehingga langkah yang pertama kita buat tabel terlebih dahulu. Yang kita misahkan tulis di bagian baris atas. Jadi di sini yang kita misahkan pupuk jenis A itu dimisahkan dengan X. Kemudian ini dimisahkan dengan Y. Nah, jadi yang dipakai untuk permisalan selalu ditaruh di bagian atas ya. Kemudian yang kedua, ya di sini membahas tentang apa saja? Salah satunya membahas tentang harga. Nah, kemudian selain harga di sini juga membahas tentang daya tampung. Untuk harga, itu kan tadi pupuk jenis A ya. Jadi harga untuk pupuk jenis A itu adalah Rp4.500 per kilo. Kemudian pupuk jenis B harganya adalah Rp3.000 per kilo. Nah, di kolom terakhir ini saya berikan total. Nah, di sini petani hanya mempunyai modal 270.000. Jadi ini saya tulis 270.000. Kemudian untuk daya tampung, di sini hanya menyebutkan bahwa gudang yang dimiliki hanya mampu menampung 400 kilo pupuk. Di sini tidak spesifik ya, membahas pupuk jenis A banyaknya berapa dan pupuk jenis B banyaknya berapa. Jadi secara umum kalau tidak diketahui dengan detail, maka kita tuliskan dengan permisalan angka 1 seperti ini. Kemudian di sini hanya mampu menampung 400, jadi totalnya 400. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah berarti tinggal kita beri tanda pertidaksamaan. Seorang petani hanya mempunyai modal 270.000. Nah, dia hanya punya modal. Jadi kalau lebih dari 270.000 kan nggak boleh. Maka tanda yang tepat adalah tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Jadi boleh pas atau kurang. Gitu. Kemudian di sini kalimat yang kedua, gudang yang dimiliki hanya mampu menampung 400 kg pupuk. Hanya dapat menampung. Jadi kalau lebih dari 400 kan nggak bisa. Maka tanda pertidaksamaannya pakai kurang dari sama dengan. Nah, kemudian ada tambahan. Kalau ini adalah soal cerita, yang kita misalkan ini selalu X dan Y-nya ini selalu lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti ini. Karena yang kita misalkan itu banyaknya kan selalu positif ya. Jadi ini sebagai tanda saja dan memang harus ada. Sehingga kalau saya tulis menjadi yang baris atas ini ya, 4.500 X plus 3.000Y kurang dari sama dengan 27. Nah, ini masih bisa disederhanakan dengan cara membagi. Nah, 4.500 dibagi 1.500 berarti masih 3X plus 2Y kurang dari sama dengan, ini dibagi 1.500 hasilnya 180. Nah, ini ya, ini jadi persamaan yang pertama, 1X plus 1Y atau X plus Y saja juga boleh, kurang dari sama dengan 400. Nah, ini yang persamaan kedua. Nah, yang ketiga dan 4 yang ini ya.
3 dan 4. Nah, sehingga kalau keempatnya ini kita gabung menjadi 3x plus 2y kurang dari sama dengan 180 dipisahkan dengan titik koma, x plus y kurang dari sama dengan 400, kemudian yang 2 ini selalu ada kalau dia soal cerita. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Suku ketiga dan suku ketujuh suatu barisan aritmatika adalah 17 dan 37. Jumlah 5 suku pertamanya adalah, nah yang pertama di sini kita harus tahu bahwa ini adalah barisan aritmatika. Sehingga kalau diketahui suku ketiga 17 dan suku ketujuh 37, maka kita harus merubah ke dalam bentuk rumus aritmatikanya. Rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, kalau misalnya di sini saya punya U3, berarti A plus 3 dikurangi 1 dikali B. Jadinya adalah A plus 2B. Nah, ini kan 2 dikali B ya 2B. Nah, kemudian kalau saya punya U7, itu bisa saya tulis A plus 7 kurangi 1 dikali B. Nah, jadinya adalah A plus 6B. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Nah, kemudian untuk mencari masing-masing nilai A dan B, kita perlu substitusi maupun eliminasi dua persamaan ini. Kita tuliskan dulu persamaan yang pertama adalah A plus 2B sama dengan, nah ini kan miliknya U3. U3 sendiri nilainya sama dengan 17. Berarti ini sama dengan 17. Kemudian yang kedua, A plus 6B sama dengan, nah di sini U7 itu sudah ada nilainya yaitu 37. Nah, di sini tinggal kita kurangkan saja. Karena A sama A ini kan sudah sama ya, koefisiennya juga sudah sama. Jadi tinggal dikurangi, A kurangi A habis, 2B dikurangi 6B. Jadinya min 4B sama dengan 17 dikurangi 37 min 20. Nah, berarti B-nya sama dengan min 20 dibagi min 45. Nah, kalau B-nya ketemu 5, dimasukkan ke persamaan yang pertama saja dulu ya. A plus 2B sama dengan 17. Jadi A plus 2 dikali 5 sama dengan 17. A plus 10 sama dengan 17. Berarti A-nya sama dengan 17 dikurangi 10, 7. Nah, sehingga kalau di sini ditanyakan jumlah 5 suku pertamanya, berarti kita cari S5. Itu khusus untuk barisan aritmatika. Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Sehingga tinggal kita cari aja S, mintanya di sini 5 suku, berarti S5 sama dengan N. Nah, N-nya di sini tergantung ya. Kalau ini S5 berarti N-nya 5 per 2 dikali 2 kali A, A-nya sudah ketemu 7 plus N-nya 5 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 5. Nah, ini biarkan tetap aja pecahan 5 per 2 kemudian dikali 14 ditambah ini 5 kurangi 1 ya 4 dikali 5. Nah, ini bisa saya tulis 5 per 2 dikali 14 plus 20 sama dengan 5 per 2 dikali 34. Nah, ini bisa dicoret 1, ini 17. Nah, 17 dikali 5 sama dengan 85. Nah, ini jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Suatu barisan geometri diketahui suku kedua 12 dan suku keempat 108. Suku kelima barisan tersebut adalah, nah di sini diketahui barisan geometri. Rumus barisan geometri untuk UN itu kan A dikali R pangkat N-1. Nah, kalau di sini ada suku kedua, berarti U2 sama dengan A dikali R pangkat 2 kurangi 1. Berarti jadinya adalah A kali R pangkat 1. Kalau U4 berarti A kali R pangkat 4 min 1. Jadinya A kali R pangkat 3. Untuk mencari suku kelima, berarti kita butuh A dan butuh R. Kita bandingkan suku keempat per suku kedua
suku keempat nilainya adalah 108 per suku kedua 12. Nah, suku keempat ini diganti dengan rumus ini ya, A kali R pangkat 3. A dikali R pangkat 3 per U2 nya diganti A kali R pangkat ini 1 ya. A kali R pangkat 1 sama dengan 108 dibagi 12. Nah, ini sama dengan 9. R pangkat 1 ini saya coret dengan R pangkat 3. Jadi ini masih punya 2. A sama A udah habis ini ya. Nah, berarti yang ini tinggal R pangkat 2 sama dengan 9. Nah, berarti R nya berapa? 3. Nah, seperti ini. Sehingga tinggal kita masukkan saja. Kalau R nya ketemunya 3, kita masukkan ke suku kedua atau suku keempat. Jadi bebas ya. Misalnya kita masukkan ke suku kedua. Nah, suku kedua tadi sama dengan 12. Suku kedua kalau dipecah, rumusnya adalah A kali R pangkat 1 sama dengan 12. A dikali R nya 3. 3 pangkat 1 ya 3 ya, sama dengan 12. Berarti A nya sama dengan 12 dibagi 3, yaitu 4. Nah, sehingga kita bisa mencari suku kelima. Berarti U5 sama dengan A kali R pangkat 4. Jadi ini berkurang 1. Kalau 5 ya ini 4. A nya 4 dikali rasionya 3 pangkat 4. 4 dikali 81 sama dengan 324. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nomor 18, sebuah industri memproduksi kursi dengan bahan utama dari kayu jati. Hasil produksi industri tersebut pada triwulan pertama, artinya 3 bulan pertama, itu sebanyak 200 unit kursi. Sedangkan setiap triwulan, jadi setiap 3 bulan, terjadi kenaikan produksi yang tetap sebesar 35 unit disebabkan banyaknya permintaan di pasaran. Jumlah produksi yang dihasilkan selama 3 tahun pertama adalah, nah di sini adalah materi barisan dan deret ya. Jadi kita pakai aritmatika atau pakai geometri, itu dilihat dari cirinya. Di sini mengalami kenaikan produksi yang tetap. Nah, artinya tetap ini untuk triwulan berikutnya juga naik 35. Sehingga kalau di sini ada kata tetap, berarti ini adalah ciri dari barisan aritmatika. Kemudian kita buat ilustrasinya terlebih dahulu. Triwulan yang pertama, berarti misalkan Januari, Februari, Maret ya, jadi 3 bulan pertama. Ini adalah U1 pertama sebanyak 200. Jadi yang pertama, suku pertamanya 200. Kemudian yang kedua, itu triwulan yang kedua, berarti mulai April, Mei, Juni ya, seperti itu ya. Berarti ini U2 nya kenaikan bertambah sebanyak 35 tetap, berarti ini plus 35. Nah, ini nanti jadinya kan 235. Nah, ini dan seterusnya. U3 kemudian U4. Nah, jadi ada U1, U2, U3, U4. Jadi ini sampai U4 ditanyakan jumlah produksi selama 3 tahun. Nah, berarti kalau 3 tahun ini sampai suku ke 12. Nah, selama 3 tahun. Nah, jadi 4 kali 3 yaitu 12. Nah, di sini nanti kita hitung menggunakan rumus jumlah ya. Nah, kemudian kita cari jumlah produksi yang dihasilkan. Nah, kalau jumlah berarti SN. Nah, rumusnya SN adalah N per 2 untuk aritmatika ya, dikali 2A plus sama dengan S. Di sini mintanya 3 tahun. Berarti di sini sampai S12 ya. S12 ini 12 dibagi 2 dikali 2 dikali A. A-nya di sini adalah suku pertama. Jadi U1 ini sebagai A. Yaitu 200 ditambah 12 kurangi 1. Dikali beda. Nah, bedanya di sini kan 35. Positif 35. Nah, kemudian kalau ini bisa disederhanakan ya disederhanakan. 12 bagi 2 6, kemudian 2 kali 200 400 plus 11 dikali 35. 6 dikali 400 plus 11 dikali 35 yaitu 385. Nah, sehingga kalau ini kita jumlah menjadi 6.785. 6 dikali 785 sama dengan 4.710. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C.